Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat belajar bersama pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Hardiansyah Masya, MPD, selaku dosen pengampu konseling multikultural. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Dea Intan Oktavia, Halimatus Sa'diyah, Bedwina Nurhasari, Nadia Dwi Saputri, dan Novita Rahmalia Putri. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul kompetensi dengan penduduk yang berbagai bahasa. Untuk lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Akuisisi bahasa kedua atau SLA adalah proses di mana seorang individu memperoleh bahasa selain bahasa pertamanya. Pembelajar bahasa kedua atau SLL adalah seorang yang belajar bahasa selain bahasa pertamanya. Di Amerika Serikat, seseorang yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris sering disebut sebagai pembelajar bahasa Inggris atau ELL. A. Unsur kompetensi. Untuk mengatasi kebutuhan yang beragam dari orang-orang yang memiliki keragaman bahasa, praktisi kesehatan mental harus memiliki tingkat kesadaran, pengetahuan, dan fungsi berbasis keterampilan yang diperlukan. B. Pengetahuan. Sebagai salah satu dari banyaknya identitas yang dimiliki individu, afiliasi linguistik mempengaruhi nilai, perilaku, pengalaman, pandangan dunia, dan konsep diri. Praktisi kesehatan mental yang memberikan layanan kepada individu yang beragam secara budaya dan bahasa membutuhkan basis pengetahuan yang teknik dengan kompetensi. Inti di bidang keragaman individu dan budaya, proses LSA, penilaian, diagnosis, konseptualisasi, kasus, intervensi, kepatuhan terhadap standar etika dan hukum, supervisi, dan pengajaran. Prinsip khusus yang berkaitan dengan masing-masing konsep ini akan diuraikan dalam sebagai berikut. 1. Bahasa dan budaya. 2. Akuisisi bahasa kedua. 3. Model pembelajaran pemerolehan bahasa kedua. 3. Keanekaragaman individu dan budaya di antara pembelajar bahasa Inggris. 4. Akulturasi. 5. Asesmen, diagnosis, dan konseptualisasi kasus. 6. Implikasi etika dan hukum. 7. Standar nasional penyediaan sesuai secara budaya dan bahasa jasa. 8. Pengetahuan dalam pengawasan dan pelatihan. C. Keterampilan, pengetahuan tentang model instruksional SLA dan panduan prinsip-prinsip pedagosis relevan, karena penilaian harus menyadari prinsip dan strategi berbasis penelitian yang telah terbukti efektif untuk keberhasilan akademik ILS. Pengetahuan ini penting dalam menempatkan pengalaman ILL dalam konteks memahami dinamika penting yang dapat mempengaruhi pertanyaan rujukan dan mengembangkan rekomendasi yang efektif dan relevan. Bagian ini membahas aplikasi praktis dari pengetahuan di bidang ini, serta metode dan pertimbangan khusus ketika menerapkannya ke dalam praktik. 1. Keterampilan penilaian. 2. Menentukan bahasa penilaian. 3. Keterampilan diagnostik dan konseptualisasi. 4. Keterampilan intervensi. 5. Penggunaan penerjemah dalam praktik kesehatan mental. 6. Menerapkan prinsip bahasa kedua. 7. Lingkungan belajar. 8. Keterampilan dalam pengawasan dan pelatihan. D. Nilai dan sikap. Dalam memeriksa peran bahasa dalam psikoterapi dan penilaian psikologis, penting untuk dicatat bahwa praktik non-diskriminatif melibatkan lebih dari sekedar memilih yang terbaik ala standar. Praktisi kesehatan mental perlu menyadari bias pribadi dan profesional mereka sendiri ketika menafsirkan wawancara klinis dan data penilaian. Faktanya, pertanyaan yang diajukan selama wawancara dan bahkan perilaku spesifik yang diamati atau diperhatikan dapat dipengaruhi oleh prasangka yang dimiliki untuk memberikan layanan yang responsif secara budaya dan linguistik kepada SLL. Seseorang perlu menyadari nilai dan sikap seseorang di sekitar bilingualisme dan menjadi berpengetahuan tentang mitos dan realitas SLA pembelajaran.
dan fungsi emosional dan perilaku sosial. Selain menyadari keyakinan mereka sendiri, sikap, dan nilai. 1. Nilai dan sikap dalam pengawasan dan pelatihan. 2. Nilai dan sikap relasional. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui forum diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.